Perkenalkan, nama saya Haberto P. Topoe dengan NIM 431222103. Dan teman-teman, saya akan menjawab soal UAS pengantar jurnalistik. Saya akan menjawab soal yang pertama. Saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia. Merujuk pada Akta Diurna, pada Romawi kuno tidak lepas dari zaman pemerintahan Gaius Julius Caesar 1044 sebelum Masehi. Akta Diurna yakini papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi, sekarang disebut Forum Romawi atau Stadion Romawi, di tempat rakyat berkumpul untuk diketahui oleh umum. Diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers media massa atau surat kabar harian pertama di dunia hingga Julius Caesar digadang-gadang sebagai bapak pers dunia. Pers dari kata Diurna, maka terbentuklah istilah jurnalistik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah jurnalistik Indonesia. Dimulai saat Belanda menjajah Indonesia, jurnalistik pada zaman pendudukan Belanda, pada masa pendudukan Belanda, ditandai dengan terbitkannya surat kabar Memories der Nieuwslezer pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Saint Peterszoon Ochoen. Surat kabar itu awalnya masih ditulis tangan sampai tahun 1668. Pemerintahan Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetakan pertama. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Apa perbedaan jurnalistik dan pers? Berikan contohnya. Jurnalistik merupakan sebuah aktivitas maupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyusun, memberitakan, menyunting, menyampaikan berita atau peristiwa terbaru kepada publik atau masyarakat yang bertujuan menarik perhatian khalayak. Contohnya wartawan dan redaktur. Pers adalah media atau wadah untuk menyampaikan hasil kerja dari kegiatan jurnalistik. Pers bisa menjadi alat komunikasi untuk memberikan bentuk tulisan, gambar, serta data pers. Pers sendiri juga mampu melengkapi dengan cara memberikan alat komunikasi berupa radio dan televisi. Saya mengambil televisi. Pengertian ini saya mengambil kesimpulan jurnalistik adalah kegiatan meliput berita atau peristiwa terbaru, sedangkan pers merupakan wadah atau media yang melapor hasil kegiatan jurnalistik. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media cetak. Yang pertama, kelebihan. Simpel dibaca serta mudah dipahami. Pada umumnya, media cetak biasanya memberikan informasi dengan tulisan
lebih mudah dimengerti, untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat saling berhubungan, dan lebih memberikan rasa nyaman untuk dibaca, maka dapat membuat kita lebih mampu berpikir, lebih mengerti terkait isi tulisan. Kekurangan 1. Penyebaran berita lambat. Oleh karena itu, masih melalui satu proses dengan menggunakan alat cetak, sehingga penyampaian berita tidak cepat sampai ke tangan masyarakat luas. Harus menunggu proses pembuatannya sampai selesai. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media cetak. Yang pertama, kelebihan. Simpel dibaca serta mudah dipahami. Pada umumnya, media cetak biasanya memberikan informasi dengan tulisan lebih mudah dimengerti, untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat saling berhubungan, dan lebih memberikan rasa nyaman untuk dibaca, maka dapat membuat kita lebih mampu berpikir, lebih mengerti terkait isi tulisan. Kekurangan 1. Penyebaran berita lambat. Oleh karena itu, masih melalui satu proses dengan menggunakan alat cetak, sehingga penyampaian berita tidak cepat sampai ke tangan masyarakat luas. Harus menunggu proses pembuatannya sampai selesai. Kita melanjutkan soal ketiga. Apa kekurangan dan kelebihan media cetak dan media elektronik? Kelebihan media elektronik. Yang pertama, jangkauannya luas. Dapat dikatakan bahwa media elektronik memiliki jangkauan yang luas karena seluruh masyarakat sudah menggunakannya. Hampir seluruh tempat umum pun sekarang dapat menyediakannya. Sehingga dari sana media elektronik dapat menyebarkan informasi secara cepat dan menjadi media komunikasi yang baik. Kekurangan yang pertama, waktu lama. Seimbang dengan waktu yang dibutuhkan, proses produksi oleh perusahaan media cukup lama. Semakin banyak informasi yang ingin disampaikan, maka semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan. Ini karena produksi biasanya harus melewati tahap pengambilan gambar, perekaman suara, editing, sampai akhirnya layak untuk disiarkan kepada masyarakat. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Mengapa unsur dan nilai berita penting dalam pembuatan berita di media sosial? Menurut saya, karena nilai berita sangat penting menjadi standar atau ukuran dalam proses nilai berita yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Harus mempunyai informasi dengan data yang jelas serta bisa dipercaya. Nilai berita harus memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Nilai berita harus sesuai data yang akurat dari sumber terpercaya, sehingga masyarakat terpengaruh. Itu semua dilakukan oleh media massa. Saya akan menjawab soal kelima. Jika Anda adalah jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Saya memilih media elektronik. Mengapa saya memilih media tersebut? Karena media elektronik lebih cepat dan lebih tepat serta akurat, karena suatu sistem yang mempunyai jangkauan luas dengan alat-alat yang berkualitas. Baik, saya akan menjawab soal nomor 6. Apa manfaat mempelajari jurnalistik bagi mahasiswa ilmu komunikasi? Di mana menempatkan dasar-dasar ilmu jurnalistik dengan tepat,
di mana mendapatkan ilmu dasar jurnalistik dengan secara tepat dan benar. Sebagai jurnalistik memiliki wawasan yang luas tentang jurnalistik, terpercaya di mata masyarakat karena sudah dibekali pengetahuan ilmu yang sangat baik tentang jurnalistik dalam menyampaikan informasi dan berita.